sifatnya water based ya. Terus pigmentasi tinta terlalu kuat ya. Pemasangan anilog kurang sempurna, volume sel terlalu besar atau silinder screen terlalu kecil. Terus yang keempat, setting tekanan pada impression kurang sempurna. Yang terakhir itu tekanan pada dokter blade kurang sempurna. Jadi teman-teman harus menganalisa ini dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan viskositas tinta terlalu tinggi? Nah, setelah tahu case-nya apa ya dari kasus ini, baru teman-teman bisa ngambil tindakan perbaikan yang harus dilakukan ya. Jadi misalnya viskositas terlalu tinggi, berarti kan pH-nya terlalu tinggi, kita tinggal nurunkan, itu jelas ya. Pigmen tinta terlalu kuat, ya pigmennya apakah kemarin ya komposisi formulasi tintanya yang pigmennya terlalu dominan sehingga warnanya terlalu kuat. Nah kalau kayak pemasangan anilog roll kurang sempurna, volume sel terlalu besar atau silinder screen terlalu kecil, itu maksudnya apa tuh? Ada yang paham nggak maksudnya di sini? Yang menyebabkan warna terlalu kuat. Masih ingat nggak kemarin? Apa sih yang bisa menyebabkan warna itu terlalu kuat, terlalu strong ya, yang disebabkan oleh anilog? Kira-kira apa kemungkinan di anilog itu? Mungkin itu Pak, LPA-nya terlalu kecil Pak. LPE terlalu kecil, oke. Ya, LPE terlalu kecil bisa ya. Jadi kalau kita lihat di bawah ini cara mengatasnya gimana sih? Kita lihat coba. Ya di sini kalau untuk tinta jelas lah ya, tinggal teman-teman turunkan ya. Turunkan tinta dengan menambahkan reducer ya, solvent atau air ya, sehingga tintanya lebih turun warnanya. Atau menambahkan medium ya. Menambahkan medium kemarin apa tuh? Medium ini maksud medium apa di sini? Ada yang masih Tinta ingin? tanpa warna, Pak. Tinta tanpa warna ya. Jadi medium itu untuk menurunkan warna kita juga bisa nambahkan medium ya. Jadi tanpa mengubah kekentalan tinta, viskositasnya tetap, kita bisa nambahkan medium untuk menurunkan warna. Nah kalau dari dua ini dengan uh, menambah reducer atau menambahkan medium, menurut teman-teman yang paling tanpa masalah dalam cetak menambahkan apa nih? Medium atau viskositas? Atau reducer? Dari dua pilihan ini teman-teman ambil yang mana nih kira-kira? Kalau ada case warna terlalu kuat. Nambah medium. Kenapa? Soalnya kalau nambah reducer takutnya nanti viskositasnya terlalu itu turun. Akibatnya apa kalau terlalu turun? Kira-kira apa yang terjadi kalau terlalu turun tintanya? Keenceran tintanya terlalu encer ya berarti ya kalau kita nambahkan reducer di tinta ya. Jadi ada dua alternatif, menambahkan medium atau menambahkan reducer. Ya dilihat sikonnya aja. Kalau memang masih memungkinkan kita menambahkan reducer ya, karena viskositasnya masih katakanlah cukup tinggi, kita bisa nambahkan. Tapi kalau tintanya sendiri udah encer ya, kalau kita tambahkan lagi reducer itu akan bermasalah di cetakannya ya, hasil cetakannya nanti kurang sempurna juga ya. Yang bagus memang menambahkan medium ya. Medium itu tanpa merubah kekentalan tinta. Jadi tintanya tetap stabil viskositasnya ya. Nah, kalau yang tadi ganti roll dengan silinder screen yang lebih besar ya. Atau volume sel yang lebih kecil. Ya, jadi bisa juga kalau memang anilognya salah ya. Misalnya kemarin kalau kita analogikan kalau cetak plastik sama cetak paper itu berbeda ya.
screen atau raster yang digunakan. Itu jangan sampai keliru ya. Terus yang keempat, setting kembali tekanan pada impresor. Apa sih yang menyebabkan warna terluat kuat itu? Kalau di bagian impressionnya, apa? Impressionnya terlalu kurang atau terlalu kuat? Sehingga warna terlalu kuat. Impressionnya terlalu kuat, Pak. Impression terlalu kuat dan juga transfer tinta jadi kebanyakan ya. Itu bisa kita kurangin ya. Biasanya impression roll dicetak Plexo maupun Roto itu menggunakan angin ya. Impressionnya kita tinggal ngatur tekanan angin aja. Misal tadinya 2 kilo, mungkin kita kurangin jadi 1,75 kilo atau 1,5 kilo ya. Tekanan bar anginnya ya. Nah kalau Dr. Blade tidak sesuai, ini maksudnya apa nih? Dr. Blade itu kalau dicetak Plexo posisinya di mana? Di anilog, Pak. Di anilog ya. Coba kita lihat. Kalau kita lihat ini kalau ini cetak grafur ya. Jadi kalau grafur itu silinder langsung ke impression ya. Jadi kalau kita ini analogikan ini analog ya. Ini analog, ini ada Dr. Blade. Ini ada plate acuan cetak ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada sudut posisi Dr. Blade ya. Nah, kalau dia terlalu tebal berarti kita harus berubah apa nih? Yang menyebabkan tintanya terlalu kuat itu apa? Kalau di posisi tadi bicara tentang tekanan Dr. Blade. Sudut Dr. Blade-nya, Pak. Dr. Blade-nya, Pak. Apanya? Kalau terlalu tinggi, dia nyapu tintanya secara berlebihan. Jadinya mungkin, maksudnya kalau tekanannya kurang, dia di Dr. Blade bisa menyapu tinta dengan baik gitu. Jadi masih banyak warna atau tinta di relingnya. Makanya dia kalau waktu ke materialnya jadi terlalu kuat. Iya. Jadi ada 2 case ya. Kalau tadi Dr. Blade ada tekanannya, misal tekanan Dr. Blade-nya ke anilognya itu kurang ya, sehingga tinta yang ditransfer ke fotopolimer atau acuan cetaknya kebanyakan. Atau yang kedua, sudutnya. Sudutnya itu kalau menurut teman-teman, kalau posisi tinta yangnya terlalu kuat, kita harus tambah atau kita kurangin sudutnya, sudut Dr. Blade-nya. Kurangin, Pak. Kurangin. Misalnya dari 65 jadi berapa nih nanti? Jadi 60 kan, 60. 60 atau dan seterusnya ya. Jadi semakin besar sudutnya ya, berarti transfer tinta yang ditransfer ke acuan cetaknya semakin banyak ya. Jadi sudut ini berpengaruh ya. Jadi kalau sudutnya makin kita kecilin, berarti transfer tinta yang kita inginkan itu semakin berkurang ya. Nah, jadi teman-teman harus memahami dulu, case-nya tadi ya, penyebabnya apa. Kalau penyebabnya udah ketahuan, tinggal teman-teman cara mengatasinya lebih gampang untuk menjelaskannya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk color terlalu kuat. Ya, jadi case per case ya, misalnya teman-teman dapat nomor 1 sampai nomor 3 nih. Nah, itu contoh kemasan yang diambil ya, disesuaikan gitu lah. Ya, misalnya tadi kita ambil contoh 6 warna. Warna apa sih yang kuat nih? Nah, itu yang dirubah. Terus analisanya kenapa sih penyebabnya itu terjadinya warna terkuat di bagian mana nih? Ya.
Karena ini banyak kemungkinan ya, ada banyak kemungkinan. Kira-kira menurut teman-teman terjadinya di mana? Tapi teman-teman harus tahu semua sih kemungkinan-kemungkinan penyebabnya ya. Penyebabnya apa dan tindakan yang harus dilakukan apa. Kira-kira seperti itu presentasinya nanti ya. Ada yang pertanyaan nggak? Jelaskan ya. Nanti kita bahas dulu deh case-case-nya. Misalnya case kedua, color weak, warna lemah ya. Nah, jadi teman-teman harus menganalisa juga sini. Color weak itu kemungkinan penyebabnya ini ada berapa nih? Ada kurang lebih 5 lah. Yang pertama itu viskositas tinta terlalu rendah ya. Jadi terlalu encer tintanya. Yang pertama itu terlalu encer tinta, penyebabnya itu ada solvent yang terlalu banyak, solvent atau air yang terisi dalam sistem sirkulasi tinta, atau pH terlalu rendah ya. Anilog roll haus, usang atau rusak, anilog roll tersumbat, plat acuan cetaknya kotor, tinta terlalu sedikit untuk volume anilog roll ya. Ya, jadi teman-teman harus menganalisa ini dulu. Oh, ini apa yang dimaksud dengan viskositas tintanya, ini apa nih? Kalau penambahan terlalu banyak, jelas lah ya, kita kurangin. Nah, ini kalau yang ada solvent, air yang terisi dalam sistem sirkulasi tinta, maksudnya apa nih, teman-teman? Bisa dijelasin nggak? Paham nggak maksudnya nih? Ya, jadi kalau cetak Plexo ya, kalau kita bicara industri kemasan, pasti cetaknya berhari-hari ya, bahkan berminggu-minggu. Jadi non-stop tuh. Dia nggak akan hanya menggunakan, kalau kita lihat ke atas lagi, hanya mengandalkan tinta yang ada di bak tinta ya. Nah, ya. Kemarin waktu presentasi di awal dan yang tentang mesin itu kita bisa lihat ya, selain bak ini, bak tinta yang di mesin ya, di sini itu biasanya ada drum-drum tinta ya. Jadi untuk menambahkan tinta ke dalam bak tinta ya, itu menggunakan pompa sirkulasi tinta ya, kayak pompa air lah ya. Atau kalau yang punya kolam ikan yang menggunakan pompa dari drum dipindahkan ke sini. Nah, kemungkinan penyebabnya tadi salah satunya adanya solvent air yang tersisa di sirkulasi air, itu yang menyebabkan warna jadi turun ya. Jadi biasanya sirkulasi juga panjang ya, selang-selangnya itu. Ketika selesai nyetak, misalnya operatornya lupa, nih, ini udah bersih, kan dibersihkan semua nih ya. Dicuci, nah di sirkulasinya pun kita bersihkan ya, menggunakan solvent atau menggunakan air ya. Nah kadang-kadang kita lupa di pompa maupun di selang itu masih ada sisa tinta, sisa solvent atau air yang belum kita keringkan ya. Kadang-kadang kita hanya melihat di baknya, oh baknya udah bersih. Ternyata di selang maupun di pompanya masih banyak. Nah itu yang bisa menyebabkan warna itu jadi turun ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi kalau yang water base ya, yang menggunakan air sama deterjen, nah itu bisa menyebabkan case-case yang lain. Case kayak timbul busa ya, timbul tinta yang beku karena mungkin tidak senyawa ya dengan solventnya ya. Kadang-kadang kan cetakan ini kan tidak hanya satu substrate yang kita cetakkan ya. Ada cetakan substrate yang lain yang mana nanti menggunakan solvent yang berbeda atau water yang berbeda. Nah, ya, jadi yang dimaksud dengan sirkulasi tinta itu ya, ada sisa tinta solvent atau air di sirkulasi tinta itu kita menggunakan pompa ya di situ ya.
Ya. Nah, di sini itu dimaksud ya. Jadi, kalau pH ya pH tinta terlalu rendah ya kita tinggal menambahkan ya. Anilog roll sudah haus atau usang, maksudnya apa nih teman-teman? Masih ingat anilog itu fungsinya apa sih kemarin? Mentransfer tinta dari fonten roll ke acuan cetak. Ya, dia cara transfernya gimana? Fonten roll mengambil tinta terus disalurkan ke anilog roll. Kemudian anilog diteruskan ke acuan cetak. Oke, jadi anilog itu kemarin kan dia berupa sumur-sumur raster ya, dengan kedalaman yang kita buat sesuai ya. Jadi kalau definisi anilog sudah haus usang itu kedalamannya yang berubah ya, sehingga tinta yang ditampung di anilog roll itu volumenya semakin sedikit ya, volumenya sedikit. Nah itu juga bisa menyebabkan warna jadi turun ya. Ya, hampir sama dengan yang poin ke berikutnya itu anilog roll tersumbat karena dia bentuknya itu sumur-sumur dengan kedalaman tertentu. Kalau ada pembersihannya kurang bagus ya, pembersihan pada saat selesai cetak, ini kan harus dibersihkan ya, sumur-sumur raster itu biar tidak ada tinta yang kering ya, yang menutupin sumur-sumur tersebut. Nah kalau ini terjadi ya, ini pun akan bisa menyebabkan cetakan menjadi kurang kuat warnanya ya. Nah, kalau yang platnya kotor jelas lah ya, hampir mirip sama dengan anilog nih. Kalau di sini jadi platnya kotor itu bisa juga jadi karena tinta kering, biasanya umum tinta kering ya. Nah itu volume tintanya pun yang ditransfer ke substratenya juga berkurang ya. Karena platnya tertutup dengan tinta kering misalnya atau kotoran-kotoran lain ya. Kalau yang terakhir ini tinta terlalu sedikit untuk volume anilog, berarti memang anilognya yang keliru ya. Nah ini memang kita harus ganti anilog yang sesuai dengan substrate yang kita cetak ya. Jadi teman-teman memahamin ininya dulu, kemungkinan penyebabnya apa aja nih. Ya, kalau sudah tahu penyebabnya, baru mengambil langkah gimana cara mengatasinya. Kalau udah dapat dari itu, tinggal teman-teman tentukan apa penyebab dari case cetakan warna lemah ya. Ya di sini tinggal teman-teman cari. Ya di sini ada kalau untuk anilog roll diganti yang baru, ganti atau tambahkan tinta yang baru itu kalau memang viskositasnya memang udah terlalu encer ya. Terus bersihkan solvent dengan sikat halus untuk water base, air hangat dan deterjen. Terus bersihkan dengan solvent sikat yang agak kaku untuk water base memakai air hangat dan deterjen. Ganti anilog roll dengan menggunakan etching yang lebih dalam, jadi kedalaman yang lebih dalam ya. Kalau tadi mungkin standarnya 40 mikron, ternyata udah sering dipakai atau tidak cocok dengan kedalamannya ya kita tinggal rubah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Kalau kita coba ambil case yang ketiga nih, cetakan kotor ya. Di sini kemungkinan penyebabnya ada 5 ya. Mungkin ada tambahan yang lain. Jadi bisa tinta terlalu tinggi nih, terlalu kental. Itu juga bisa menyebabkan cetakan kotor. Terlalu banyak tinta di acuan cetak atau di pelat.
adanya debu kertas misalnya di substrate-nya yang nempel di acuan cetak atau di anilog itu juga bisa menyebabkan cetakan kotor. Pengeringan tinta terlalu cepat, pH terlalu rendah pada tinta water base. Ya, jadi teman-teman harus menganalisa dulu nih cetakan kotornya ini apa sih yang dimaksud cetakan kotor di sini ya. Maksud teman-teman apa nih kalau ada cetakan kotor di sini? Kira-kira apa yang terjadi terhadap cetakan yang teman-teman cetak kalau ada cetakan kotor? Bayangannya apa tuh? Di image-nya atau di luar image-nya yang terjadi kotor? Kan cetakan pasti Image-nya, Pak. image, oke. Kalau di luar image-nya bisa terjadi juga nggak? Mungkin bisa, Pak. Bisa ya, bisa terjadi dua-duanya ya, bisa di image maupun di non image ya, cetakan kotor itu ya. Terus dianalisa nih, apa sih kenapa viskositas tinta yang kental itu bisa menyebabkan cetakan kotor? Kalau terlalu kental berarti hasil cetakannya seperti apa? Kalau terlalu tinggi, kental. Ya, kalau dia terlalu tinggi ya, terlalu kental tintanya ya bisa itu akibatnya pengeringannya kurang sempurna juga kan. Tinta yang kental itu agak susah dikeringkan kan ya. Jadi agak sulit dikeringkan sehingga ketika digulung ya naik ke lintasan-lintasan apa pengantar roll, pengantar material atau substrate itu biasanya ada tinta yang nempel ya. Nah sehingga itu yang akan ketika lewat ya bisa di area image maupun di area non image yang kena tinta tersebut. Itu bisa juga menyebabkan tinta kotor. Atau terlalu banyak tinta di plat, ya misalnya di acuan cetaknya, kalau terlalu banyak tinta di acuan cetaknya biasanya tuh kotornya tuh sekitar image ya. Itu akan kayak ngeblok-blok ya. Tintanya ada yang spot-spot gitu. Nah, kalau banyak debu di kertas itu bisa menyebabkan cetakan kotor kira-kira gimana sih terjadinya? Sebenarnya substratenya kertas nih misalnya nih. Ya, jadi kertas itu kan kalau waktu dibikin di pabrik ya, itu lebarnya itu sekarang itu bisa udah pernah kunjungan ke pabrik kertas belum? Belum, Pak. Belum. Belum ya. Itu waktu itu Bapak ke Mojokerto ada Ciwi Kimia itu ya. Itu bisa sampai 12 meter ya panjang mesinnya itu ya. 12 meter jadi nanti jadi 12 meter itu nanti dipotong sesuai permintaan dari customer tuh. Ada yang 1 meter, ada yang 80 senti ya panjang lebarnya ya. Ada yang 1,5 meter ya tergantung lah sesuai dengan kebutuhan customer. Nah pada saat slitting dipotong itu kertas itu kan ada serbuk-serbuknya tuh. Nah itu biasanya nempel di gulungan ya, nempel di gulungan. Nah itu yang menyebabkan ketika dia cetak terus menerus ya melewatin apa impression roll sama acuan cetak, lama-lama itu nempel tuh kertasnya. Bisa nempel di anilog, bisa nempel di plat ya. Sehingga ketika di-press di antara apa acuan cetak dan impression itu menyebabkan ada tinta yang ikut harusnya di luar non image itu timbul ya. Itu penyebab kalau kertasnya banyak bukan debu ya kayak serpian-serpian. Jadi bisa debu, bisa serpian-serpian kertas itu kalau nempel di tinta kan lama-lama jadi gel dia ya, untuk kayak kristal gitu. Nah itu ketika masuk ke plat
Itu yang menyebabkan akan menjadi kotor. Nah, pengeringan tinta terlalu cepat. Ini maksudnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Kok bisa tinta terlalu cepat kering itu bisa menyebabkan cetakan kotor? Logiknya gimana tuh terjadinya? Ya di sini kalau teman-teman pernah masak ya, goreng lah, apinya besar nih, minyaknya panas gitu ya, terlalu panas gitu. Kita goreng tempe atau goreng tahu tuh, atau goreng daging lah ya. Kelihatannya udah mateng ya, di luarnya cepet 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 mateng ya, bahkan sampai gosong gitu. Tapi di dalamnya itu masih belum mateng karena apa apinya terlalu besar. Nah, sama seperti ini nih. Jadi ketika blower atau semburan udara panasnya itu terlalu besar ya atau terlalu panas sehingga tintanya yang di luar kering tapi yang di dalam masih basah ya, masih belum kering. Nah, ketika dia lewat di lintasan roll pengantar, dia akan lama-lama tinta ini kekikis ya karena ada gesekan ya. Nah, itu yang menyebabkan cetakan kotor juga seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat tuh, oh ya di sini dia bilang dari lubang blower. Nah, ini kalau blowernya ini terlalu besar atau terlalu panas itu yang bisa menyebabkan apa tinta tadi nggak kering sempurna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya kalau udah tahu kis-kisnya ya tinggal teman-teman apa yang akan dilakukan tinggal disesuaikan aja ya dengan kisnya. Kalau memang karena debu ya tinggal tintanya dibersihkan ya, debunya ya, atau tintanya disaring ulang biasanya sih. Kalau di proses produksi tinta yang kotor tadi disaring ulang. Terus kalau memang udaranya itu terlalu besar atau terlalu tinggi ya ini tinggal dirubah flow udaranya yang keluar itu biar sesuai dengan kebutuhan dari cetakan tersebut. Kalau memang pH tinta ya tinggal kita naikin ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa satu case lagi ya. Misalnya foaming nih. Nah, ini case lagi nih. Dimaksud foaming itu apa? Apa yang terjadi kalau ada case foaming terhadap cetakan seperti apa sih? Kira-kira? Foaming itu terjadinya di mana? Di bak tinta. Di bak tinta ya. Oke. Terus hasil cetakannya kalau ada kasus foaming itu akan seperti apa sih? Hasil cetakan di substrate ini seperti apa? Di bahan materialnya, di substrate-nya ya. Kalau ada foaming. Kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi? Di hasil cetakannya akan seperti apa? Kalau ada kasus foaming. Air sama tinta. Air sama tinta. Oke, apa lagi? Di hasil cetakannya ya. Ya, teman-teman harus definisikan dulu. Oh, kalau kasus foam, hasil cetakan. Kan nanti kan teman-teman akan menganalisa kan berdasarkan hasil cetakannya kan. Oh, hasil cetakan ini ada kasus ini. Penyebabnya apa sih? Nggak ada foamingnya kan di cetakannya kan nggak ada foamingnya kan nggak ada busanya di substrate-nya kan. Benar nggak?
Atau Iya. foamingnya ikut kecetak, ke bawah ke substrate. Jadi di hasil cetakannya akan kelihatan sesungguhnya ya kalau ada kasus foaming itu. Kira-kira menurut teman-teman hasil cetakannya akan seperti apa ketika ada kasus foaming di tinta? Nah itu dulu teman-teman harus dipilih. Oh ini case-nya apa sih? Misalnya di warna apa? Misalnya ada 5 warna nih, cyan, magenta, yellow, black, sama white nih. Kalau kasusnya itu terjadi katakanlah di warna cyan ya, kira-kira hasil cetakannya bentuknya apa? Kalau warnanya tumpukan, sparasi kalau teman-teman bayangin. Kan sparasi itu tumpukan ya, cyan, magenta, yellow, black nih. Ya. White itu hanya kalau bahannya transparan ya. Jadi kalau terjadi kasus foaming di bak tinta warna cyan, warna biru, hasil cetakannya akan seperti apa? Keluaran dari rewind-nya. Warna siannya pudar bukan Pak? Warna cyannya pudar. Oke, apalagi? Ya, jadi transfer tintanya otomatis tidak sempurna ya teman-teman ya. Karena di situ ada busa ya. Busa itu kalau nempel di anilog maupun di acuan cetak ya, ketika ditransfer ke substrate ya, terus ditekan ya, tadi jadi tinta yang ditransfer sebenarnya kurang sih ya, bisa kurang, bisa juga ada apa, tadi semacam bintik-bintik kecil tuh ya, yang udara sesungguhnya itu bukan tinta ya, itu tadi ya gelembung udara ya, ketika dipres ketika dia pecah yang menimbulkan transfer, jadi kayak apa ya, kalau di hasil cetakan itu kayak berbayang ya, intinya tintanya kurang solid lah, tintanya itu tidak padat ya, ketika dipres sehingga hasil cetakannya akan kelihatan, nanti akan harusnya misalnya kita dari warna cyan ketemu yellow itu misalnya jadi warna hijau, nah di sini warna yang lain yang ada foamingnya itu ada titik-titik yang bercak-bercak kayak tintanya itu nggak solid ya. Nah itu salah satu penyebabnya itu kasus foaming ini. Ya itu nanti dianalisa bareng-bareng ya, dilihat seperti apa gitu. Terus itu akan seperti itu ya untuk kelihatan di hasil cetakan seperti itu. Nah kalau penyebabnya ini banyak nih. Ada apa aja nih di sini sebutkan ya. Ada sampai 6 tuh. Terlalu banyak udara dalam tinta. Banyaknya tinta dalam bak tinta di bawah batas yang dapat disap oleh pompa. Jarak jatuhnya tinta ke bak menampung pada waktu sirkulasi. Viskositas tinta terlalu tinggi. Formulasi tinta kurang baik. Proses pencucian mesin yang kurang baik. Ya, jadi banyak case ya teman-teman ya. Yang bisa menyebabkan terjadinya foaming di bak tinta. Jadi kalau kita lihat di bak tinta sebenarnya foamingnya itu ya terjadinya di sini kan antara apa ponten roll ya, ponten roll sini. Nah di sini ada gelembung-gelembung udara ya. Nah tadi penyebab terjadinya gelembung-gelembung udara tadi ada 6 case ya, penyebabnya apa aja. Nah itu yang harus kita hindarin ya. Caranya ya tadi, cara mengatasinya kita harus tahu dulu masalahnya apa, penyebabnya apa nih. Terjadinya foaming di bak tinta warna cyan misalnya apa gitu. Ya, ini ada banyak nih. Jadi teman-teman harus menganalisa dulu nih. Misalnya terlalu banyak udara di dalam tinta, itu udah ketahuan, kelihatan ya.
Terus banyaknya tinta di dalam bak tinta di bawah batas yang dapat dihisap oleh pompa. Itu maksudnya apa ya? Jadi teman-teman ketika melakukan action jadi tahu nanti definisinya dulu harus tahu nih. Banyaknya tinta di dalam bak tinta di bawah batas yang dapat dihisap oleh pompa. Gitu bisa menyebabkan foaming. Maksudnya apa tuh? Penjelasannya seperti apa? Tadi kan kalau cetak kan dia pakai sirkulasi ya, sirkulasi tinta ya. Pompa yang dari bak tinta tadi itu diturunkan ke penampung drum atau biasa drum jadi dipakai waktu kita sampai drum. Nah itu ketika disemburkan ya dari apa? Dari drum atau dari bak tinta itu yang disedot maupun yang keluar itu kan bisa menimbulkan busa ya. Kalau selangnya itu bak tintanya itu tintanya kurang ya. Jadi yang disedot itu tinta sama udara ya. Kalau itu terjadi sehingga yang dikeluarkan pun nanti akan seperti itu ya, antara tinta dan udara ya. Itu yang dimaksud dengan bak tinta itu di bawah batas ya. Jadi selangnya itu katakanlah lebih tinggi dari bak tintanya. Jadi separuh lah. Sehingga yang disedot itu oleh pompa bukan tinta semua ya. Jadi kalau teman-teman bayangin itu kalau kan kadang-kadang kita ketika buka keran ya, buka keran air tuh ya. Kalau awal-awal kan pasti ada kayak ada gelembung udara ya, karena memang masih ada campur dengan angin ya. Nah kasus hampir sama seperti ini sih. Jadi tinta dan udara yang disemburkan itu bisa menyebabkan foaming pada bak tintanya. Nah terus yang ketiga jarak jatuhnya tinta ke bak penampungan pada waktu sirkulasi. Maksudnya apa nih? Ada gambaran nggak? Kenapa bisa menyebabkan foam juga? Tintanya kurang panjang, Pak. Ikut tinta selangnya kurang panjang, kurang ke bawah dari bak tinta gitu. Oke ya, jadi teman-teman kalau prakteknya itu katakan di rumah nih ada ember, kita buka keran yang jaraknya itu misalnya tinggi ya 1 meter lah jatuhnya air ke ember misalnya. Itu kan timbul gelembung-gelembung ya. Biasanya timbul gelembung-gelembung. Sama seperti ini. Kalau jarak tintanya jatuh ke bak, bukan bak siapa? Drumnya itu terlalu jauh, itu bisa menimbulkan gelembung-gelembung udara juga. Nanti yang disedot oleh selang itu disalurkan ke bak tinta itu timbul juga foaming. Jadi jarak ini berpengaruh ternyata ya, jarak jatuhnya tinta ke bak penampungan itu berpengaruh terhadap kasus foaming ya. Nah, terus berikutnya itu viskositas terlalu tinggi. Ini jelaslah tinggal teman-teman atur ya. Tapi kira-kira apa sih? Kok bisa viskositas tinta itu bisa menyebabkan foam juga ya? Analoginya gimana tuh? Kenapa tinta yang kental itu bisa menyebabkan foaming juga? Mending tahu nggak kenapa? Pernah lihat orang bikin dodol nggak? Atau yang pernah bikin dodol? Dodol itu makin kental kan ya? Kalau di pemanas itu kan, kalau ibu-ibu zaman dulu tuh pinggir-pinggirannya sering ada kayak gelembung-gelembung udara karena api ya, dipanasnya api. Nah, kalau tinta terlalu tinggi juga terlalu kental nih maksudnya ya. Terlalu kental ini udaranya terjebak ya. Ya, jadi ketika kan pakai sirkulasi tuh, otomatis pada saat sirkulasi itu kan tidak semuanya pasti ada udara yang disalurkan juga ke dalam bak tinta. Nah ini juga bisa menyebabkan
case foaming ya. Nah, kalau formulasi tinta yang kurang baik ya, kemarin kita udah bicara. Kemarin masih kan nggak formulasi tinta tuh apa aja sih kemarin? Komponen tinta Pixo. Kita lihat coba di atas. Ya, di sini ada N ya, resin, solvent, aditif ya. Nah, di sini kadang-kadang ya, di pabrik tinta itu ada aditif yang namanya anti foam ya. Jadi tinta itu kita bisa tambahkan dengan anti foaming ya. Karena memang sifatnya itu kadang-kadang ada tinta-tinta tertentu yang kalau diputar terus-menerus ya, itu makin banyak timbul busa. Nah, biasanya di sini ditambahkan anti foaming ya, aditif ya. Nah, sini nggak tahu berapa persen yang ditambahkan oleh pabrik tintanya. Ya, kalau memang dari tintanya ya kita tinggal panggil pabrik tintanya, teknisi pabrik tintanya, kita diskusikan kenapa terjadi anti banyak foam ya. Kalau memang nggak bisa ya mau nggak mau tintanya kita ganti ya. Nah, ini proses pencucian mesin yang kurang baik. Tadi kaitannya dengan tadi selang yang di atas juga ini berpengaruh nih. Ya. Selangnya ataupun ada deterjen yang masih tinggal di anilog maupun di acuan cetak ya. Itu bisa berpengaruh ke timbulnya kasus foaming ya. Nah, ini kalau udah teman-teman udah paham ini, tinggal mengatasinya ya. Cara mengatasinya ya tinggal dilihat lagi kalau ada pompa yang bocor ya tadi, kalau terus isi bak tintanya di atas batas yang dapat diisap oleh pompa ya, ini ya. Kalau tadi yang separuh ya, ternyata kalau selangnya itu mengambang ya antara tinta dan udara, itu bisa menimbulkan foaming juga. Di sini gunakan selang yang lebih panjang untuk tinta yang untuk kembali penampungan. Nah, ini untuk formulasi tinggal didiskusikan sama pabrik tintanya ya. Yang terakhir itu pastikan tidak ada deterjen yang tinggal pada saat pencucian mesin ya, sehingga tidak terkontaminasi. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Nanti coba teman-teman baca dulu ya, semua case ini dibaca. Teman-teman bukan hanya untuk presentasi ya. Jadi ini case kurang lebih cetakannya Rotoplexo hampir mirip-mirip lah ya. Paling beda kalau nanti di acuan cetaknya aja. Kalau kasus foaming, kasus warna terlalu kuat, ada terlalu encer, itu memang mirip-mirip lah ya. Nah, nanti dibaca, nanti kita diskusin. Kita untuk presentasi tanggal berapa kira-kira? Teman-teman. Minggu depan siap nggak kira-kira? Cukup nggak waktunya? Cukup, Pak. Untuk menyiapin kelompoknya ya. Dari besok itu kita di bulan Mei masih ada. Sorry. Oh, masih ada Mei itu masih ada 31 ya. Kan 24. Ya mungkin di tanggal 7 lah kali ya. 7 Juni ya. Waktu 1 minggu deh. 1 minggu besok masih kita bahas tentang ini, dibaca ya. Kis-kisnya. Baru tanggal 7 nanti kita presentasi ya. Nah, presentasinya nanti kita offline ya. Waktunya gimana teman-teman? Enaknya? Sesuai jadwal atau gimana enaknya? Atau ganti hari? Biasanya selain pelajaran Bapak, di hari Rebo, kalau kelas B ada mata kuliah lain nggak? Ada, Pak. Ada jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi? Iya, dari pagi, Pak. Dari pagi sampai sore ya berarti ya. Ya nanti dilihat sikonnya lah ya.
kalau memang terlalu sore juga kurang efektif ya. Mungkin kita ganti di hari lainnya kosong hari apa? Biasanya hari Jumat, Pak. Kosong. Jumat ya. Ya kalau memungkinkan di hari Rebu ya kita lanjut di hari Rebu ya. Tapi kalau kita mulainya jam 3 kayaknya terlalu sore ya. Kalau kita start jam 3 gitu. Nanti dilihat sikonnya lah. Kalau mungkin ya mungkin sekitar jam 2 atau setengah 2 kita mulai mungkin lebih cepat lah ya. Kalau jam 3 kayaknya kesorean sih. Ya kita lihat sikonnya nanti ya pada saat presentasi. Baik, Nanti Pak. pada saat tanggal 7 nanti kita diskusikan lagi. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk tugas presentasi? Yang disiapkan apa aja? Yang dipresentasikan apa? Udah cukup jelas? Atau masih ada pertanyaan? Pembagiannya udah dapat semua kan? Pembagian case-nya? Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, yang mau dipresentasikan case-nya ya. Trouble shooting-nya apa aja. Ini dibagi aja ya, kalau nggak salah nih 14 atau 15 case ya. Ada 15 kasus kalau nggak salah. Jadi mungkin kurang lebih setiap kelompok itu 3 case lah. 3 presentasi. Nah ini misalnya frequent jump up, cetakan macet di conveyor ya. Nah ini dibaca dulu ya teman-teman, dipelajarin. Nah, minggu depan nanti kita bahas kelanjutan dari telepon tadi baru sampai di foaming ya. Berarti masih cukup banyak nih yang harus kita bahas satu persatu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Yang lain gimana yang lain? Pak, saya mau tanya. Ya, Tiara. Untuk tugasnya itu kita nyari contoh dari case yang didapat atau menganalisis kemasan yang dipilih, Pak? Jadi kemasannya teman-teman cari dulu kemasan ya yang ada di toko, di pasar itu. Memang case-nya itu mungkin nggak dapet ya, dalam arti misalnya cetakannya kotor, belum tentu teman-teman dapet ya. Dengan contoh kemasan yang ada cetakan kotor. Tapi teman-teman bisa menganalogikan ya. Misalnya cetakan kotor, misalnya teman-teman ngambil contoh kemasan yang ada di pasaran, contoh kemasan apa misalnya ya. Terus diambil, nah teman-teman terus dapat trouble shooting-nya apa? Misalnya kasus foaming nih, ya kasus foam ya. Ya teman-teman tinggal ibaratkan aja, nanti dicoba teman-teman jelaskan misalnya dari warna apa case-nya itu, yang ada kasus foaming, terhadap dampak terhadap cetakan seperti apa, terus penyebabnya apa, terus cara mengatasi seperti apa. Gitu Putri. Oke Pak, baik. Terima kasih. Ada yang lain? Jadi teman-teman runut ya. Jadi kita coba mengulang merito pelajaran Prikso dari awal ya, dari tipe mesin, dari komposisi produk ya. Teman-teman coba nanti kemasan pun udah analisa ya. Komposisinya apa, street yang digunakan apa ya. Terus kita lari ke tipe mesin yang cocok untuk cetak kemasan itu pakai mesin apa ya. Terus kira-kira penggunaan raster di amilog dan di fotopolimer atau agen cetak seperti apa ya. Terus kira-kira kalau kita mau nyetak jumlahnya misalnya 10 juta, kita perlu berapa meter lari dengan tipe mesin yang tentukan sendiri ya. Nah, teman-teman bisa browsing lah di internet menggunakan tipe mesin apa, lebar berapa, acuan cetaknya kelilingnya berapa. Nah, di situ nanti teman-teman bisa menentukan lebar bahan yang digunakan sama meter lari yang kita perlukan.
Nah, terus nanti terkait dengan desain acuan cetaknya ya dibikin yang mirip ya. Di situ ada slitting line ya, ada apa lagi tuh selain slitting line. Kalau di desain acuan cetak itu kemarin apa aja syaratnya? Masih ingat nggak? Register, Pak. Register, ada slitting line, ada register control ya, ada counter raster transfer apa? Kontrol tinta yang ditransfer ya. Itu dicoba dilengkapi, dibikin lah seperti contoh yang kemarin ya, kayak yang extra jos kemarin yang kita bahas di kelas ya. Nah, setelah itu ya kaitannya dengan substrate yang digunakan, nanti tinta yang digunakan adalah apa? Menggunakan tinta yang water based atau solvent based atau UV based. Terus kaitannya dengan speed, kira-kira teman-teman mau cetak dengan speed berapa nih mesinnya? Kira-kira viskositas yang digunakan berapa? Nanti itu baru masuk ke troubleshooting ya. Nah, dari spek yang kita buat, nanti itu akan timbul ketika kita nyatakan pasti akan timbul masalah ya. Dalam proses pencetakan itu pasti akan ada case lah. Nah, di situ teman-teman dituntut untuk bisa mengatasi case-case tersebut. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas atau masih ada yang masih bingung? Ya, spek mesinnya teman-teman tentukan sendiri ya. Spek mesin yang digunakan itu harus sinkron ya. Harus match ya sama substrate yang dicetak dengan analisa komposisi material yang dipakai ya. Dan nanti itu bisa didiskusikan di kelompok ya. Didiskusikan hubungannya substrate yang dicetak dengan spek-spek yang kita sebutkan tadi. Gimana? Cukup jelas? Cukup ya? Atau ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas ditanyain ya, jangan sampai nanti ketika presentasi keliru ya. Ketika menyiapkan materinya keliru gitu. Jadi rangkaian dari awal ya. Dari substrate, analisa komposisi kemasan, tipe mesin, anilokrol yang digunakan, raster yang digunakan untuk acuan cetaknya ya. Desain acuan cetaknya, lebar mesin, lebar bahan itu berpengaruh, nanti keliling acuan cetaknya juga berpengaruh. Oke teman-teman, kalau tidak dari Bapak mungkin cukup ya, nanti teman-teman baca lagi tuh yang diteruskan, dibaca ya, troubleshootingnya seperti apa. Nanti di minggu depan kita akan bahas lebih detail lagi ya, yang belum kita bahas hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan. Udah dibaca belum? Semuanya. Harus balik lagi, kita review semua nih berarti ya, pelajarannya dari awal sampai akhir. Kita itu masih ada berapa kali pertemuan sih? Sampai UAS tanggal berapa UAS ya? UAS akhir Juni atau awal Juli ya? Awal, Pak. Awal Juli ya, awal Juli. Berarti kurang lebih ada 4 atau 5 pertemuan lah ya. Mungkin presentasi, ya mudah-mudahan 2 kali pertemuan cukup kali presentasi ya. Oke, kalau tidak cukup dari Bapak ya. Kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan atau masalah yang mau didiskusikan dari materi yang Bapak sampaikan dari awal.
Reswandari ada pertanyaan? Sawung gimana Sawung? Enggak, Pak. Sudah, Pak. Mana ya? Ini Rido hadir gak Rido? Rido kemana Rido? Rido Bayhaki. Kemarin juga nggak hadir ya Rido ya? Minggu kemarin. Ada yang tahu kemana? Reswandari. Rido kemana? Dia sendiri nggak ada kabar Pak sama saya. Oh gitu. Tapi di pelajaran lain hadir nggak? Mata kuliah lain? Atau memang sering nggak hadir? Kemarin ada, Pak. Kemarin ada? Ya, mungkin kesurian nih nanti ya. Oke teman-teman, kalau tidak cukup ya dari Bapak ya. Diterusin belajarnya. Baca